Suamiku menertawakan pekerjaanku sebagai sampah. Di depan semua orang yang kupimpin dalam diam. Tanpa tahu akulah pemilik istana dan perusahaan yang akan menjatuhkannya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ruangan rapat itu masih berisik oleh tepuk tangan yang terlambat. Tapi bagi Dita, suara-suara itu terdengar jauh dan teredam, seolah ia sedang berdiri di dasar air. Dadanya sesak. Kalimat Raka barusan masih menggema jelas di kepalanya. Tajam, merendahkan, dan diucapkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pekerjaanmu itu sampah. Ide-ide seperti ini, terlalu idealis untuk dunia nyata. Kata sampah itu seperti dilemparkan ke wajahnya, di depan puluhan pasang mata karyawan yang tadi masih menunggu arah rapat. Dita berdiri di ujung meja panjang, jemarinya mencengkeram map presentasi yang bahkan belum sempat ia buka. Ia tidak menangis, tidak juga membantah. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lebih berbahaya. Diam yang terlalu penuh. Raka berdiri di sisi lain meja, tubuhnya tegap, senyum kecil penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Ia tidak menatap Dita lama-lama. Pandangannya malah meluncur ke arah Nindi, yang duduk di dekat layar proyektor. Wanita itu membalasnya dengan senyum tipis, senyum yang bukan milik seorang rekan kerja biasa. Terlalu akrab, terlalu berani. Dita melihat itu, dan hatinya terasa seperti ditarik dua arah, antara rasa malu sebagai istri, dan rasa hancur sebagai perempuan yang diremehkan di ruang profesionalnya sendiri. Rapat selesai, ujar Raka ringan, seolah tidak baru saja merobek harga diri seseorang. Kita lanjutkan nanti tanpa gangguan. Kata gangguan membuat beberapa karyawan saling berpandangan. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura sibuk membereskan laptop. Tak satu pun berani menatap Dita terlalu lama. Ia merasakan tubuhnya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Bertahun-tahun hidup bersama Raka telah melatihnya untuk itu. Menyembunyikan luka, menyimpan emosi, dan tetap terlihat patuh. Saat ruangan mulai kosong, Dita masih berdiri di tempatnya. Map itu kini terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena makna yang dilekatkan Raka padanya. Sampah, katanya. Padahal proyek itu ia susun bermalam-malam, dengan data yang rapi dan visi jangka panjang yang jelas. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Dit. Suara itu datang pelan dari samping. Maya. Sahabatnya sejak sebelum Dita menikah, satu-satunya orang di kantor yang masih memanggil namanya dengan nada manusiawi, bukan jabatan atau ejekan terselubung. Maya berdiri dekat pintu, wajahnya tegang menahan emosi. Ia menunggu sampai karyawan terakhir keluar sebelum mendekat. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya, meski jelas jawabannya bukan iya. Dita menarik napas panjang. Aku baik, katanya singkat. Terlalu singkat untuk menjadi jujur. Maya menghela napas kesal. Dia keterlaluan. Ini kantor, Dit. Bukan ruang tamu rumah kalian. Nada suaranya bergetar, antara marah dan khawatir. Semua orang lihat barusan. Dan Nindi, dia sengaja. Nama itu membuat perut Dita mengeras. Nindi. Rekan kerja yang belakangan terlalu sering berada di sisi Raka. Terlalu sering tersenyum saat Dita berbicara. Terlalu nyaman mengambil alih peran yang bukan miliknya. Dita tidak bodoh. Ia hanya memilih diam. Sejauh ini. Aku tahu, jawab Dita pelan. Kamu tahu. Maya mendekat, menatap wajah Dita yang terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang baru dipermalukan. Lalu kenapa kamu diam saja? Kamu biarkan dia bicara seperti itu ke kamu. Pertanyaan itu tidak terasa seperti serangan. Lebih seperti keputusasaan. Maya mengenal Dita sebagai perempuan yang cerdas dan keras kepala, bukan seseorang yang layak diinjak-injak begitu saja. Dita menutup map itu perlahan, seolah dengan gerakan kecil itu ia bisa mengunci semua emosi yang berusaha keluar. Kalau aku melawan di situ, apa yang berubah? Katanya. Dia tetap Raka, tetap merasa benar. Dan aku, cuma akan terlihat emosional. Maya ingin membantah, tapi menahan diri. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikap Dita.
Sesuatu yang tidak selesai hanya dengan kemarahan. Aku cuma nggak mau kamu hancur pelan-pelan, kata Maya akhirnya. Kamu bukan perempuan lemah. Dan kamu tahu itu. Dita tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku tahu, ulangnya. Tapi kali ini, suaranya terdengar ragu, bukan pada Maya, melainkan pada dirinya sendiri. Saat mereka berjalan keluar ruangan, Dita sempat menoleh ke arah meja Raka. Ia melihat Nindi berdiri di sampingnya, tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Raka seolah itu haknya. Raka tidak menepis. Tidak juga terlihat bersalah. Justru terlihat puas. Di dalam dada Dita, sesuatu bergeser. Bukan ledakan. Bukan kemarahan besar. Melainkan retakan halus. Retakan yang menyakitkan karena ia sadar. Selama ini ia terlalu sering mengalah. Terlalu lama berharap sikap Raka akan berubah dengan kesabarannya. Di koridor, Maya berhenti dan menatapnya serius. Dit, kamu mau sampai kapan diam? Pertanyaan itu mengikuti Dita bahkan setelah Maya pergi. Di dalam lift, di dalam mobil, sampai ia duduk sendirian di kursi penumpang rumah besar yang selama ini ia sebut rumah. Rumah yang megah, tapi terasa dingin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, tapi justru menjadi saksi dari semua penghinaan yang ia telan tanpa suara. Dita menatap tangannya sendiri. Tangan yang bekerja. Tangan yang membangun. Tangan yang hari ini disebut sampah. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan marah, tapi dengan ketakutan yang jujur. Jika aku terus diam, apa yang akan tersisa dariku? Pertanyaan itu tidak ia jawab malam ini. Tapi keputusan kecil mulai terbentuk di dalam dadanya. Keputusan berisiko untuk tidak lagi menutup mata sepenuhnya. Dan itu membuat jantungnya berdebar. Bukan karena takut pada Raka, melainkan pada kemungkinan bahwa hidupnya akan berubah. Malam itu, Dita duduk sendiri di ruang makan rumah besar yang sepi. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke meja panjang yang nyaris tak pernah benar-benar dipakai bersama. Di hadapannya, makanan yang sudah dingin tersaji rapi, disentuh pun tidak. Pertanyaan yang terus berputar di kepalanya sejak sore tadi masih menggantung tanpa jawaban. Jika aku terus diam, apa yang akan tersisa dariku? Ia baru saja pulang dari kantor dengan tubuh lelah dan pikiran yang lebih letih. Sepanjang perjalanan, wajah Raka yang dingin dan kata-katanya yang merendahkan terus muncul, bukan sebagai satu kejadian tunggal, melainkan seperti rangkaian potongan lama yang kini tersusun rapi. Dita menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Penghinaan hari ini bukan kebetulan. Itu pola. Pola yang tumbuh perlahan, menekan, dan mengikisnya sedikit demi sedikit. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Raka turun dengan santai, mengganti jas kantornya dengan kemeja rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuka kulkas, mengambil minuman, lalu duduk tanpa menatap Dita. Kamu nggak makan? Tanyanya datar. Lebih terdengar seperti formalitas daripada kepedulian. Dita menggeleng pelan. Aku capek. Raka mendengus kecil. Capek apa? Presentasimu kan bahkan gak jadi. Nada suaranya ringan, tapi mengandung ejekan yang sudah terlalu akrab di telinga Dita. Lain kali, sebelum maju ke rapat, pastikan dulu isinya layak. Kalimat itu jatuh begitu saja, seolah wajar. Dan disitulah Dita merasakan pahitnya realita. Raka tidak merasa bersalah. Tidak sedikit pun. Baginya, merendahkan Dita sudah menjadi bagian dari keseharian. Dita menatap meja, jari-jarinya mengepal di pangkuan. Ia ingin bertanya sejak kapan suaminya berubah seperti ini, tapi jawaban itu muncul sendiri di kepalanya. Dia tidak berubah, aku yang terlalu lama menoleransi. Ngomong-ngomong, lanjut Raka sambil meneguk minumannya. Besok Nindi ikut aku ke meeting klien. Dia lebih ngerti cara bicara yang profesional. Dita mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya, bukan cemburu semata, melainkan rasa dikesampingkan. Itu klien dari proyek yang aku susun, katanya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Raka menoleh sekilas, alisnya terangkat. Justru itu. Kamu terlalu emosional kalau menyangkut kerjaanmu sendiri. Nindi lebih objektif. Sekali lagi, Dita memilih diam. Tapi diam kali ini terasa berbeda, lebih berat. Ia tidak lagi sekadar menahan diri,
Ia sedang mencatat, menyimpan, menyadari. Keesokan harinya di kantor, Dita merasakan perubahan kecil tapi menyakitkan. Nindi kini tidak hanya berdiri di dekat Raka saat rapat, tapi juga mengambil alih ruang yang dulu secara alami menjadi milik Dita. Di pantry, di lorong, bahkan di meja kerja Raka, kehadiran Nindi terasa semakin terang-terangan. Pagi, Dit, sapa Nindi dengan senyum manis yang dibuat-buat. Raka bilang kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Jadi beberapa hal aku bantu ya. Nada itu terdengar ramah, tapi ada sesuatu di baliknya. Seolah Dita sedang diberitahu bahwa posisinya bisa digantikan kapan saja. Dita membalas dengan anggukan singkat, memilih kembali ke mejanya. Di dalam dadanya, perasaan tertekan berubah menjadi kesadaran yang lebih dingin. Ia sedang disingkirkan, perlahan tapi pasti. Siang itu, Maya menghampirinya. Wajah sahabatnya langsung menegang saat melihat ekspresi Dita yang tertutup. Aku lihat Nindi makin berani, katanya tanpa basa-basi. Dan Raka, dia sengaja. Dita menatap layar komputernya yang menyala tanpa benar-benar ia baca. Aku baru sadar, ujarnya akhirnya. Ini bukan cuma soal kemarin. Dari dulu, dia selalu bikin aku merasa kecil. Seolah semua yang aku lakukan cuma numpang. Maya duduk di kursi seberang, mencondongkan tubuhnya. Dan kamu masih mau menganggap ini cuma emosi sesaat. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Dit, ini soal martabat. Soal posisi kamu, sebagai istri, sebagai profesional. Kata martabat itu menggema lebih lama dari yang Dita duga. Selama ini, ia sibuk menjaga rumah tangga, menjaga nama baik Raka, menjaga suasana tetap damai. Tapi siapa yang menjaga dirinya? Aku takut kalau aku melawan, semuanya makin hancur, kata Dita jujur. Aku nggak mau terlihat sebagai perempuan yang bermasalah. Maya menghela napas. Diam juga bukan berarti aman. Kamu cuma menunda rasa sakitnya. Percakapan itu menempel di benak Dita sepanjang sore. Setiap kali ia melihat Nindi tertawa kecil di sisi Raka, setiap kali Raka melewatinya tanpa menyapa, perasaan terlukanya berubah menjadi sesuatu yang lebih terarah. Bukan amarah meledak-ledak, melainkan keinginan untuk memahami posisinya sendiri. Malam itu, di kamar yang terasa terlalu luas, Dita duduk di tepi ranjang sambil memandangi lemari besi kecil di sudut ruangan. Sudah lama ia tidak membukanya. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen lama, tentang rumah ini, tentang awal mula semua yang ia bangun sebelum menikah. Dita ragu, tangannya sempat berhenti di udara. Membuka lemari itu berarti membuka kembali bagian hidup yang selama ini ia kubur demi menjaga keseimbangan. Akhirnya, dengan napas tertahan, ia memutar kuncinya. Bukan jawaban yang ia cari malam ini. Bukan juga pembalasan. Hanya satu keputusan kecil yang berisiko, untuk berhenti sepenuhnya menutup mata. Dan langkah itu, meski sunyi, terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi ia hindari. Bunyi logam lemari besi itu masih terngiang di kepala Dita keesokan paginya. Ia menutupnya kembali semalam tanpa benar-benar membaca semua isinya, tapi fakta bahwa lemari itu ada, bahwa ia selama ini sengaja menghindari apa yang tersimpan di dalamnya, membuat tidurnya gelisah. Pagi ini, saat ia berdiri di depan cermin kamar mandi, bayangan dirinya sendiri terlihat asing. Wajah yang rapi, pakaian kerja yang sempurna, tapi mata yang lelah menahan terlalu banyak hal. Pertanyaan yang mulai muncul semalam kini terasa lebih tajam. Apakah aku masih berada dalam pernikahan, atau hanya bertahan dalam kebiasaan? Di meja sarapan, Raka sudah duduk lebih dulu, sibuk dengan ponselnya. Ia tidak menyapa, tidak menoleh. Seolah keberadaan Dita tidak cukup penting untuk diakui. Dita menuang kopi sendiri, duduk berhadapan dengannya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak berusaha mencairkan suasana. Kita ada presentasi hari ini, kata Raka akhirnya, masih tanpa menatap. Ide kamu yang kemarin, jangan dibawa-bawa lagi. Dita mengangkat wajahnya. Kenapa? Raka mendengus, kini menatapnya dengan tatapan yang bukan sekadar meremehkan, tapi menilai. Karena itu nggak realistis. Kamu terlalu idealis. Dunia bisnis nggak pakai perasaan. Kalimat itu membuat Dita ingin tertawa getir. Perasaan, pikirnya.
Bukankah justru Raka yang selalu mencampuradukan emosi pribadinya ke dalam keputusan profesional, terutama saat itu menyangkut dirinya? Ia tidak menjawab. Bukan karena setuju, tapi karena ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Diam kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan jarak. Jarak untuk melihat Raka apa adanya, tanpa harapan-harapan lama yang menipu. Di kantor, suasana rapat pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa karyawan senior sudah duduk mengelilingi meja besar. Wajah mereka serius. Dita duduk di sisi kanan, membawa catatan dan data yang sudah ia susun rapi. Ia tahu idenya kuat. Ia tahu itu. Tapi ia juga tahu, hari ini, Raka tidak akan memberinya ruang. Dan benar saja. Saat Dita baru membuka mulut untuk menjelaskan poin pertamanya, Raka langsung memotong. Yang ini kita lewati saja, katanya sambil menggeser selide. Sudah saya evaluasi. Kurang matang. Beberapa kepala menoleh ke arah Dita. Ada yang terkejut. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Rasa panas merambat ke wajahnya, bukan karena malu semata, tapi karena ketidakadilan yang telanjang. Kalau boleh, Dita mencoba lagi, suaranya terkendali meski dadanya berdebar. Data ini menunjukkan potensi jangka panjang yang... Raka tersenyum kecil, senyum yang membuat perut Dita mengeras. Itu teori. Kita butuh sesuatu yang lebih praktis. Nindi, mungkin kamu bisa jelaskan alternatif yang kita bahas kemarin. Nindi, yang duduk tak jauh dari Raka, segera berdiri. Ia melirik Dita sekilas, bukan dengan rasa bersalah, melainkan keyakinan bahwa ini memang momennya. Seperti yang Raka bilang, ujarnya, pendekatan Dita terlalu berisiko. Kita perlu strategi yang lebih aman. Kata aman itu menusuk. Aman untuk siapa? Aman untuk posisi Raka. Aman untuk mereka yang tidak mau mengambil peluang, tapi juga tidak mau kehilangan kuasa. Dita menunduk, mencatat sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ia merasakan seluruh ruangan menekannya, bukan karena ia salah, tapi karena ia sendirian. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa dipermalukan, ia merasa dihapus. Usai rapat, Dita tidak langsung kembali ke mejanya. Ia berdiri di dekat jendela besar di ujung koridor, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Semua orang terlihat bergerak dengan tujuan. Hanya dirinya yang terasa terjebak dalam lingkaran yang sama. Maya datang tanpa suara, berdiri di sampingnya. Aku lihat, katanya singkat. Tidak perlu dijelaskan apa yang ia lihat. Di depan karyawan senior, jawab Dita pelan. Dia sengaja. Maya mengepalkan tangan. Ini sudah bukan soal ego dia saja, Dit. Ini soal kamu diposisikan sebagai orang yang tidak kompeten. Dita mengangguk. Ada rasa sakit yang familiar, tapi juga sesuatu yang baru, kejernihan. Aku mulai bertanya-tanya, katanya, suaranya hampir berbisik. Apakah aku masih bertahan karena cinta, atau karena takut mengubah apapun? Maya menatapnya lama. Dan jawabannya. Dita tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menjawab dengan apa yang seharusnya, melainkan dengan apa yang jujur. Sepulang kerja, Dita kembali ke rumah lebih awal. Rumah besar itu menyambutnya dengan keheningan yang tidak ramah. Ia berjalan langsung ke kamar, menuju lemari besi kecil itu lagi. Kali ini, ia membukanya tanpa ragu. Map-map di dalamnya terasa berat, bukan secara fisik, tapi emosional. Ada nama orang tuanya di sana. Ada jejak hidupnya sebelum semua ini. Sebelum ia mengecilkan dirinya sendiri demi menjadi istri yang mudah diatur. Dita duduk di lantai, bersandar pada ranjang, membuka satu map tanpa membaca detailnya. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa hidupnya tidak selalu seperti ini. Bahwa ia pernah berdiri di atas kakinya sendiri. Saat suara mobil Raka terdengar di luar, jantung Dita berdegup kencang. Ia buru-buru menutup map itu, menguncinya kembali. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia belum siap menjelaskan. Belum sekarang. Namun satu keputusan kecil sudah diambil malam ini. Keputusan yang terasa berisiko karena untuk pertama kalinya, ia memilih menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan di ambang pintu kamar, saat Raka memanggil namanya dengan nada tidak sabar, Dita tahu, ia sudah berada di ambang keputusan yang lebih besar,
dan tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan semula. Pagi itu, Dita datang ke kantor dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang sejak malam sebelumnya. Keputusan kecil yang ia ambil, membuka lemari besi dan kembali menyentuh bagian hidup yang selama ini ia kunci, masih terasa seperti denyut halus di dadanya. Bukan keberanian penuh, belum juga perlawanan. Lebih seperti kesadaran yang mulai menuntut konsekuensi. Ia belum sempat duduk ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari tim proyek membuat langkahnya terhenti. "Dit, jadwal presentasi ke klien dibatalkan." Katanya arah proyek diubah total oleh manajemen. Jari Dita mengencang di sekitar ponsel. Proyek itu adalah hasil kerja berbulan-bulan. Ia tahu betul potensi dan risikonya. Perubahan arah tanpa diskusi bukan sekadar keputusan bisnis. Itu sabotase yang dibungkus rapi. Ia melangkah cepat menuju ruang kerja Raka. Pintu terbuka. Raka dan Nindi ada di dalam, berdiri terlalu dekat di depan papan presentasi. Mereka berhenti berbicara saat melihat Dita masuk. "Ada apa?" tanya Dita langsung, tanpa basa-basi. Raka menoleh dengan ekspresi yang sudah ia kenal. Ekspresi orang yang merasa memegang kendali. "Proyekmu kita hentikan," katanya datar. "Klien butuh sesuatu yang lebih masuk akal." Tanpa evaluasi. Dita menahan getaran di suaranya. Tanpa diskusi dengan tim. Nindi menyilangkan tangan, tersenyum tipis. "Kami sudah diskusikan berdua. Dan jujur saja, idemu terlalu spekulatif. Kalau dipaksakan, bisa merugikan perusahaan." Kalimat itu terasa seperti pengulangan dari rapat kemarin. Tapi kini dampaknya lebih nyata. Bukan hanya pendapat, ini keputusan. Dita menatap Raka, berharap ada sisa profesionalisme yang bisa ia ajak bicara. "Ini bukan tentang ide," lanjut Raka, suaranya kini lebih tajam. "Ini tentang kemampuanmu. Kamu harus tahu batas." Batas. Kata itu menghantam lebih keras dari yang ia duga. Dita merasakan dadanya mengencang, tapi ia tidak mundur. "Batas yang mana?" tanyanya. "Sebagai istri? Atau sebagai karyawan?" Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Nindi melirik Raka, seolah memberi isyarat agar ia mengambil alih. "Sebagai dua-duanya," jawab Raka akhirnya. "Dan jujur saja, Dit, kamu tidak berguna kalau terus memaksakan kehendak. Kamu bikin suasana kerja nggak kondusif." Kalimat itu menancap dalam. Tidak berguna. Bukan hanya meremehkan pekerjaannya, tapi keberadaannya. Dita keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, ia merasakan pandangan-pandangan samar, bisik-bisik yang tidak jelas sumbernya, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Gosip sudah mulai bekerja. Di pantry, dua karyawan berhenti berbicara saat ia masuk. Di lorong, seseorang menyapanya terlalu cepat, terlalu canggung. Dita tidak perlu mendengar kata-katanya untuk tahu apa yang beredar. Raka sedang membangun narasi, dan ia ditempatkan sebagai masalah. Siang hari, Maya menariknya ke ruang arsip yang sepi. "Aku dengar proyekmu dihentikan," katanya tanpa menunda. "Dan gosipnya, nggak bagus." Dita bersandar pada rak, menghela napas panjang. "Dia bilang aku nggak berguna," ucapnya pelan, seolah kata itu baru terasa sakit saat diucapkan keras. "Dan sekarang semua orang mulai percaya." Maya menatapnya tajam, bukan dengan iba, tapi dengan kemarahan yang tertahan. "Itu yang dia mau. Bikin kamu ragu sama diri sendiri." Ia mendekat, merendahkan suaranya. "Dit, kamu harus berhenti cuma bertahan. Kamu perlu bukti." "Bukti apa?" Dita mengangkat wajahnya. Ada kelelahan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, kesiapan untuk mendengar. "Bukti profesional," jawab Maya mantap. "Semua kerjaanmu. Semua keputusan sepihak mereka. Email, laporan, perubahan arah proyek tanpa prosedur. Dan juga, hakmu." Kata terakhir itu membuat Dita terdiam. Hak. Ia jarang memikirkannya sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan. Selama ini, ia mengira bertahan sudah cukup. "Aku nggak bilang kamu harus melawan sekarang," lanjut Maya. "Tapi kamu harus mulai mengumpulkan pegangan. Diam-diam. Jangan biarkan mereka tahu." Dita menelan ludah.
Ada rasa takut, tapi juga kelegaan aneh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam pikirannya sendiri. Malamnya, tekanan datang dari arah yang lebih personal. Di rumah, Raka menunggunya di ruang keluarga. Tidak ada nada tinggi. Justru itu yang membuatnya lebih mengancam. Kita perlu bicara, kata Raka. Kalau kamu terus bersikap seperti hari ini, aku nggak bisa jamin posisimu di kantor. Atau di rumah. Ultimatum itu disampaikan dengan tenang, seolah wajar. Dita berdiri di hadapannya, merasakan campuran marah dan takut yang belum pernah ia izinkan sepenuhnya. Kamu mengancam aku. Aku mengingatkan, jawab Raka ringan. Kamu terlalu emosional. Kamu harus tahu diri. Untuk pertama kalinya, Dita tidak langsung menunduk. Ia menatap Raka, melihat bukan lagi suami yang ia kenal, melainkan seseorang yang merasa berhak menentukan nilainya. Dan disitulah sesuatu berubah. Bukan sikapnya, belum. Tapi caranya memandang. Malam itu, di kamar yang sunyi, Dita membuka laptopnya. Ia mulai mencari kembali file-file lama, email proyek, catatan rapat. Setiap klik terasa seperti langkah kecil di atas tanah rapuh. Berisiko. Tapi juga nyata. Ia tahu ini baru awal. Tekanan belum akan berhenti. Bahkan mungkin akan meningkat. Namun saat ia menyimpan folder pertama dengan rapi dan memberi nama sederhana, Dita merasakan sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan keberanian besar, melainkan kendali kecil yang akhirnya ia pegang sendiri. Folder baru itu masih kosong ketika Dita menatap layar laptopnya. Nama foldernya sederhana, catatan. Tapi berat maknanya membuat jemarinya berhenti di atas keyboard. Keputusan kecil semalam untuk mulai mengumpulkan pegangan kini menuntut kelanjutan. Diam tidak lagi cukup. Namun bergerak juga berarti membuka risiko yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Hari, jam, kalimat persis yang diucapkan Raka. Keputusan proyek yang diubah sepihak. Email yang tidak pernah diteruskannya. Setiap detail ia tulis tanpa emosi, seperti seorang pengamat yang sedang mencatat peristiwa orang lain. Justru dengan cara itu, Dita menyadari sesuatu yang selama ini kabur. Ini bukan sekadar pertengkaran suami istri. Ini pola sistematis yang menyentuh karirnya, reputasinya, dan masa depannya. Pagi itu di kantor, Dita datang lebih awal. Ia memilih duduk di mejanya, tidak menunggu disapa, tidak mencari perhatian. Sikap itu justru membuat Raka semakin nyaman. Ia melewati Dita tanpa menoleh, menuju ruangannya dengan langkah penuh percaya diri. Dit, panggilnya kemudian dari pintu. Jangan lupa kirim laporan revisi ke Nindi. Biar dia yang cek. Nada suaranya terdengar seperti perintah biasa, tapi maknanya jelas, otoritas. Dita mengangguk singkat. Baik. Raka tersenyum kecil, puas. Ia tidak melihat apa yang tidak ingin ia lihat, perubahan halus di mata Dita. Bukan lagi mata yang menunggu persetujuan, melainkan mata yang mengamati. Siang hari, Nindi menghampiri meja Dita. Ia bersandar santai di sisi meja, membawa tablet, senyum percaya diri terpasang. Aku dengar kamu yang susun konsep awal proyek itu, katanya ringan. Sayang sekali, ya. Tapi ya, nggak semua orang cocok dengan tekanan besar. Kata-katanya terdengar seperti simpati, tapi intonasinya mengandung penilaian. Dita menoleh, menatap Nindi dengan tenang. Tekanan besar bukan masalah, jawabnya. Yang sulit itu bekerja di lingkungan yang tidak jujur. Nindi terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Kamu terlalu sensitif. Dunia kerja itu keras. Dita kembali ke layar komputernya, memilih tidak menanggapi. Namun di dalam dadanya, perasaan itu berubah bentuk. Sakit hati masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih dingin dan terarah. Ia mulai melihat Nindi bukan sebagai ancaman emosional, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang sedang ia pelajari. Di ruang arsip sore itu, Maya duduk di seberangnya, menatap layar laptop Dita yang terbuka. Kamu serius, katanya pelan, melihat daftar panjang catatan yang sudah tersusun rapi. Harus, jawab Dita. Aku baru sadar, selama ini aku terlalu sibuk bertahan sampai lupa mencatat. Maya mengangguk.
Jangan cuma catat yang besar. Yang kecil justru sering lebih kuat kalau disusun. Nasihat itu membuat Dita menambahkan satu baris lagi. Perubahan jadwal rapat tanpa pemberitahuan. Komentar merendahkan yang disampaikan di depan orang lain. Hal-hal yang dulu ia anggap sepele kini ia lihat sebagai bagian dari pola. Sore menjelang malam, Raka pulang lebih awal. Di rumah, suasananya berbeda. Ia terlihat lebih ringan, bahkan bersenandung kecil. Dita mengamati dari jauh, menyadari ironi yang menyakitkan. Kepercayaan diri Raka tumbuh dari anggapannya bahwa Dita sudah dikalahkan. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," kata Raka sambil membuka dasinya. "Bagus. Mungkin akhirnya kamu sadar posisi." "Posisi." Kata itu kembali muncul. Kali ini, Dita tidak langsung merespons. Ia hanya tersenyum tipis, sesuatu yang membuat Raka merasa benar. Padahal sesungguhnya itu topeng. Malam itu, di kamar, Dita melanjutkan pekerjaannya. Ia menyimpan salinan email, menyusun kronologi, bahkan memindahkan beberapa dokumen ke penyimpanan pribadi. Setiap tindakan terasa seperti melangkah di lorong gelap tanpa peta. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak berjalan membabi buta. Saat ia berhenti sejenak, menatap layar yang penuh catatan, Dita merasakan dua hal yang bertabrakan di dadanya. Sakit hati karena semua yang ia alami. Dan semangat yang belum pernah ia izinkan tumbuh sebelumnya. Keinginan untuk tidak sekadar bertahan, tapi membalikkan keadaan. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata. Melainkan dengan strategi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk singkat. "Ingat, jangan terburu-buru. Kamu lagi bangun pijakan." Dita tersenyum kecil. Ia tahu. Setiap catatan adalah pijakan. Setiap diam yang terkontrol adalah langkah. Namun saat ia menutup laptop dan mematikan lampu, tekanan baru muncul, lebih sunyi tapi lebih berat. Karena kini ia tahu, jalan yang ia pilih tidak bisa setengah-setengah. Sekali ia melangkah lebih jauh, ia tidak hanya mempertaruhkan karirnya, tetapi juga rumah tangga, rasa aman, dan wajah yang selama ini ia pakai untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya, Dita menyadari, rencana diam-diam ini bisa menyelamatkannya, atau menghancurkan segalanya. Pagi itu, Dita memasuki kantor dengan langkah yang lebih terukur dari biasanya. Rencana diam-diam yang mulai ia bangun sejak beberapa hari lalu membuat setiap geraknya terasa penuh perhitungan. Ia tidak lagi sekadar bekerja, ia sedang mengamati. Dan itu melelahkan dengan cara yang berbeda. Reputasinya di kantor mulai berubah. Ia bisa merasakannya dari cara orang-orang menyapanya. Terlalu hati-hati, terlalu cepat, atau justru menghindar. Beberapa rekan yang dulu biasa berdiskusi dengannya kini hanya mengangguk singkat. Gosip yang ditanam Raka mulai bekerja, pelan tapi pasti. Dita tidak mendengar kata-kata itu secara langsung, tapi sikap orang-orang sudah cukup menjelaskan. Di mejanya, ia membuka laptop dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Profesional. Terkendali. Setiap kali rasa panas naik ke dadanya, ia menahannya, mengingatkan diri sendiri bahwa reaksi emosional hanya akan menguatkan narasi yang dibangun Raka tentang dirinya. Rapat penting siang itu menjadi ujian terbesar sejauh ini. Ruang rapat utama penuh oleh karyawan senior dan beberapa perwakilan klien. Dita duduk di sisi meja, membawa catatan lengkap. Ia tahu proyek ini krusial, dan ia sudah menyiapkan analisis yang kuat. Namun sebelum ia sempat mempresentasikan apapun, Raka mengambil alih. "Kita perlu efisiensi," kata Raka lantang, suaranya terdengar penuh keyakinan. Dan jujur saja, pendekatan yang selama ini diajukan Dita terlalu bertele-tele. Beberapa pasang mata langsung beralih ke Dita. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunggu, memberi ruang. Namun Raka tidak berhenti di situ. "Dalam situasi seperti ini," lanjutnya, "kita butuh keputusan cepat, bukan analisis yang membingungkan." Kata membingungkan itu jelas ditujukan padanya. Dita menatap meja, mencatat sesuatu, padahal yang ia tulis hanyalah waktu dan kalimat Raka barusan. Tangannya bergerak otomatis, seperti refleks. Ponsel yang tergeletak di samping laptopnya menyala samar. Mode perekam aktif, tersembunyi di balik layar. Ia tidak merencanakan ini sebagai aksi balas dendam. Lebih sebagai pengaman.
Namun saat Raka kembali memotong penjelasannya dengan senyum meremehkan, Dita menyadari betapa pentingnya momen ini. Kalau ada keberatan, sebaiknya disampaikan setelah rapat, ujar Raka sambil melirik Dita sekilas. Kita nggak punya waktu untuk ketidaksiapan. Ketidaksiapan. Kata itu membuat napas Dita tercekat sejenak. Namun alih-alih membantah, ia mengangguk pelan. Di dalam dirinya, ada konflik yang menggerogoti, antara dorongan untuk membela diri dan tekad untuk tetap diam demi sesuatu yang lebih besar. Rapat berakhir dengan keputusan sepihak. Dita mengemasi barang-barangnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa karyawan senior menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang iba, ada yang ragu. Tak satu pun berani bicara. Di koridor, Maya menunggunya. Aku lihat, katanya pelan saat mereka berjalan berdampingan. Dia makin nekan kamu. Dita mengangguk. Dan semua orang melihatnya. Jawabnya. Tapi tidak ada yang menghentikannya. Maya berhenti di dekat jendela, menatap Dita dengan serius. Itu sebabnya kamu harus sabar. Jangan sekarang. Jangan terpancing. Ia menurunkan suaranya. Kalau Raka tahu kamu sedang bersiap, dia akan menutup semua celah. Kata-kata itu menancap dalam. Dita tahu Maya benar. Setiap penghinaan yang ia tahan bukan tanda kelemahan, melainkan investasi emosi yang mahal. Sore itu, di mejanya, Dita memutar ulang rekaman rapat secara singkat, memastikan suaranya jelas, nada Raka terdengar utuh. Ia menyimpannya tanpa nama mencolok, hanya tanggal dan kode. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada rasa takut, bukan ketahuan, tapi akan apa yang ia lakukan dengan bukti-bukti ini nanti. Saat Raka melewati mejanya, ia berhenti sejenak. Kamu terlalu diam akhir-akhir ini, katanya. Aku harap kamu belajar. Dita menatap layar komputernya. Aku sedang belajar, jawabnya pelan. Raka tersenyum puas, menafsirkan kata-kata itu sesuai keinginannya. Ia tidak melihat bahaya. Tidak merasakan perubahan yang sedang tumbuh perlahan di dalam diri Dita. Malamnya, di rumah, Dita duduk sendirian di kamar, ponsel di tangannya. Ia menimbang-nimbang rekaman itu, seolah beratnya bukan pada file, tapi pada konsekuensi yang menyertainya. Sekali ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali ke posisi aman. Posisi diam yang selama ini melindunginya, meski semu. Ia mengirim satu pesan singkat ke Maya. Aku sudah mulai. Balasan datang cepat. Bagus. Sekarang, jaga dirimu. Jangan biarkan dia curiga. Dita mematikan layar, menatap langit-langit kamar. Tekanan kini memuncak, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Karena ia tahu, kesabarannya akan terus diuji. Dan semakin lama ia menunggu, semakin besar risiko yang ia ambil, risiko yang harus ia hadapi sendirian. Dita bangun pagi itu dengan perasaan tidak utuh. Tekanan dari kemarin belum surut, justru mengendap seperti beban yang menempel di dada. Rekaman rapat yang ia simpan semalam terasa aman, tapi aman yang rapuh, seolah satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan semuanya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambut, dan bertanya pada bayangannya sendiri. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Di meja makan, Raka sudah duduk bersama seseorang yang tidak ia duga akan hadir sepagi itu. Ibu Rina, Ibu Raka, tersenyum tipis saat melihat Dita, senyum yang sopan tapi dingin. Dita membalasnya dengan anggukan hormat. Sejak awal pernikahan, hubungannya dengan ibu mertuanya selalu datar. Tidak hangat, tapi juga tidak bermusuhan. Setidaknya, selama ini, kamu kelihatan kurusan, kata Ibu Rina sambil mengaduk teh. Nada suaranya netral, tapi matanya mengamati Dita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kerja terus ya? Dita mengangguk. Iya, Bu. Perempuan itu harus tahu kapan berhenti, sambungnya. Kalau terlalu sibuk, nanti lupa tugas utamanya. Kalimat itu seperti sindiran halus yang sengaja diarahkan. Raka tersenyum kecil, seolah menemukan sekutu. Dita menunduk, memilih tidak menanggapi. Namun di dalam kepalanya, alarm kecil berbunyi. Ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu terasa semakin jelas saat Ibu Rina menyebut nama yang membuat perut Dita mengeras. Kemarin aku ketemu Nindi, katanya santai.
Anaknya ramah. Pintar juga. Raka cerita, dia banyak membantu di kantor. Dita mengangkat wajahnya. Sekilas saja. Cukup untuk menangkap makna di balik kata-kata itu. Ini bukan pujian biasa. Ini penilaian. Dan penilaian itu tidak berpihak padanya. Di kantor, perasaan terjepit itu tidak berkurang. Justru bertambah. Dita melihat Nindi berbincang akrab dengan seseorang dari tim hukum perusahaan. Orang yang jarang berinteraksi dengannya. Mereka tertawa kecil. Terlalu nyaman untuk ukuran rekan kerja. Dita tidak mendengar isi percakapan mereka. Tapi ia merasakan satu hal dengan jelas. Lingkaran di sekelilingnya semakin menyempit. Siang itu, Raka memanggilnya ke ruangannya. Pintu ditutup. Nada suaranya berubah. Lebih rendah, lebih menekan. Aku butuh kamu serahkan dokumen keuangan proyek terakhir. Katanya langsung. Yang lengkap. Termasuk arsip lama. Dita menatapnya. Untuk apa? Audit internal. Jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Kamu tinggal ikuti. Kata ikuti membuat Dita menahan napas. Ini bukan permintaan. Ini ujian. Ia merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena sadar betapa berbahayanya situasi ini. Dokumen itu sensitif. Kata Dita hati-hati. Ada prosedur. Raka menyela. Suaranya meninggi. Kamu meragukan aku. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Atau kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dita menatap mata Raka, melihat kecurigaan yang mulai tumbuh. Kecurigaan yang belum mengarah pada kebenaran, tapi cukup untuk melukai. Di saat yang sama, ada rasa aneh yang menyelinap di dadanya. Rasa puas kecil. Karena Raka tidak tahu. Tidak tahu bahwa dokumen yang ia tuntut itu bukan sekadar berkas kerja, melainkan bagian dari kendali yang selama ini Dita pegang diam-diam sebagai pemilik sah perusahaan. Aku akan cek dulu, jawab Dita akhirnya. Pastikan semuanya sesuai. Raka menghela napas kesal. Jangan lama-lama. Aku butuh bukti loyalitasmu. Loyalitas. Kata itu kini terdengar seperti jebakan. Keluar dari ruangan itu, kaki Dita terasa ringan dan berat sekaligus. Ia berjalan ke pantry, menuang air tanpa benar-benar haus. Maya muncul di sisinya, seolah tahu Dita membutuhkannya. Ada apa? Tanya Maya pelan. Mereka minta dokumen, jawab Dita. Dan keluarga Raka, aku rasa mereka sudah berpihak. Maya mengerutkan kening. Ibu mertuamu. Dita mengangguk. Dia menyebut Nindi. Dengan cara yang tidak netral. Maya terdiam sejenak. Lalu berkata dengan suara yang lebih tegas. Berarti tekanannya naik level. Ini bukan cuma kantor lagi. Ini rumah. Kata-kata itu menembus lapisan pertahanan Dita. Rumah. Tempat yang seharusnya aman, kini ikut menekan. Ia merasakan campuran emosi yang membuat dadanya sesak. Sakit hati karena dikhianati, amarah karena diremehkan, takut kehilangan segalanya. Pekerjaan, pernikahan, bahkan tempat berpijak. Namun di balik semua itu, ada satu rasa yang ia hampir takut akui. Kelegaan kecil karena masih memegang satu rahasia besar. Malamnya, Dita membuka kembali lemari besi. Ia mengambil beberapa dokumen, menatap nama-nama dan angka-angka yang membuktikan kebenaran posisinya. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa mudahnya semua ini berubah menjadi perang terbuka. Ia menyimpan dokumen itu terpisah, lebih aman. Lalu ia membuat keputusan kecil yang berisiko, menyerahkan sebagian berkas yang diminta Raka, yang tidak berbahaya, dan menyembunyikan inti yang paling menentukan. Saat ia menutup lemari besi dan menguncinya, Dita tahu satu hal pasti. Tekanan kini datang dari segala arah. Dan langkah kecil yang ia ambil malam ini mungkin akan menjadi awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Permainan yang menuntut ketenangan, kecerdikan, dan keberanian untuk terus menyimpan identitas aslinya lebih lama. Dita menutup map terakhir dan mengembalikannya ke lemari besi dengan hati-hati. Keputusan semalam untuk menyerahkan sebagian dokumen kepada Raka masih terasa menggantung. Aman untuk sekarang, tapi penuh kemungkinan buruk jika ia lengah. Ia tidak lagi sekadar bereaksi, ia sedang berhitung.
Dan perhitungan itu menuntut ketenangan yang terus diuji. Pagi di kantor terasa berbeda. Bukan lebih tenang, justru lebih teratur dalam cara yang mencurigakan. Agenda rapat Dita berubah tanpa pemberitahuan. Beberapa akses sistemnya dibatasi. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Raka sedang menyusun sesuatu. Di pantry, saat ia menuang kopi, Nindi muncul di sisinya. Tidak seperti biasanya, kali ini Nindi tidak langsung memamerkan senyum percaya diri. Wajahnya terlihat lebih lembut, hampir bersahabat. "Dit," katanya pelan, "boleh bicara sebentar?" Dita menoleh. Ia mengangguk, memilih berdiri di tempat. "Tentang apa?" Nindi tersenyum, menurunkan suaranya seolah berbagi rahasia. "Aku cuma ingin kamu tahu, situasi ini sudah terlalu rumit. Dan aku rasa, kalau kamu mundur dengan baik-baik, semuanya bisa lebih tenang." Kata mundur itu diucapkan ringan, tapi maknanya berat. Dita menyesap kopinya, memberi waktu sebelum menjawab. "Mundur dari apa?" "Dari proyek itu," jawab Nindi cepat. "Dari posisi yang bikin kamu tertekan. Ini demi kebaikan semua pihak, termasuk kamu." Dita menatapnya, mencari celah di balik nada empatinya. Ia menemukannya dengan mudah, keyakinan superior yang disamarkan sebagai kepedulian. "Dan menurutmu, itu keputusan yang adil?" Nindi mengangkat bahu. "Adil itu relatif. Yang penting, semua tetap berjalan. Kamu kan kelihatan capek." Kalimat itu hampir membuat Dita tertawa. "Capek," pikirnya. "Iya. Tapi bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu lama menahan diri." Namun ia tidak menunjukkan apapun. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku akan pikirkan." Nindi tampak lega, menafsirkan senyum itu sebagai tanda menyerah. Saat ia pergi, Dita merasakan campuran emosi yang semakin rumit. Jijik pada manipulasi yang halus, tapi juga kepuasan kecil karena ia tahu permainan ini tidak seimbang seperti yang mereka kira. Siang hari, Raka memanggil rapat kecil. Tanpa Dita. Ia tahu itu karena undangan rapat itu muncul sebentar di sistem sebelum menghilang. Seseorang lupa menghapus notifikasi. Kesalahan kecil yang membuka jendela besar. Dita tidak langsung bereaksi. Ia mencatat waktu, peserta, dan topik rapat yang sempat terbaca. Lalu ia kembali bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam dirinya, ego yang dulu mudah terluka kini berubah bentuk, menjadi keinginan dingin untuk memahami langkah lawan. Sore itu, Maya datang dengan wajah tegang. "Aku dengar mereka mau ganti arah proyekmu total," katanya. "Bukan sekadar evaluasi. Mereka mau bikin seolah-olah itu gagal dari awal." Dita mengangguk pelan. "Aku sudah duga." "Kamu tenang sekali," ujar Maya, setengah kagum, setengah khawatir. "Karena kalau aku panik sekarang, mereka menang," jawab Dita. Ia membuka laptop, menunjukkan beberapa folder yang sudah tersusun rapi. "Aku sedang memetakan semuanya. Urutan keputusan. Siapa bicara apa? Kapan perubahan terjadi?" Maya menatap layar itu, matanya membesar. "Kamu siap?" "Belum," kata Dita jujur. "Tapi aku lebih siap dari yang mereka kira." Malamnya, di rumah, Raka terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia mondar-mandir, berbicara singkat, lalu tertawa kecil. Kepercayaan dirinya terasa seperti sesuatu yang sengaja dipertontonkan. "Besok akan jadi hari besar," katanya sambil melirik Dita. "Semua akan jelas." Dita mengangguk, berpura-pura tidak peduli. Di dalam dirinya, kata jelas itu bergema dengan arti ganda. Jelas bagi Raka bahwa ia menang. Jelas bagi Dita bahwa waktunya hampir tiba, bukan untuk membuka semua, tapi untuk menyiapkan kejutan yang tepat. Di kamar, Dita kembali menata bukti. Ia membuat garis waktu, menyatukan rekaman, email, dan perubahan akses. Setiap potongan kini membentuk pola yang lebih utuh. Pola manipulasi. Pola penyingkiran. Saat ia mematikan laptop, ada tekanan baru yang menekan dadanya. Karena semakin jelas peta yang ia buat, semakin dekat ia pada titik tanpa jalan mundur. Dan di ambang tidur, Dita membuat satu keputusan kecil yang berisiko. Ia akan membiarkan Raka melangkah lebih jauh dalam rencananya.
Bukan karena ia kalah, melainkan karena kejutan terbaik hanya bekerja saat lawan merasa paling menang. Pagi itu, Dita berangkat kerja dengan perasaan yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, membiarkan Raka melangkah lebih jauh dalam rencananya, masih terasa seperti batu di perutnya. Ia tahu risikonya. Semakin lama ia diam, semakin dalam ia terjebak. Namun justru disitulah ia berharap menemukan celah yang tidak mereka sadari. Tekanan pertama datang dari rumah. Di meja makan, suasana terasa lebih ramai dari biasanya. Ibu Rina kembali datang. Kali ini ditemani adik Raka yang jarang berkunjung. Mereka berbincang ringan, tapi setiap kalimatnya terasa diarahkan. Dita duduk di ujung meja, mendengarkan. Raka itu sekarang bebannya besar, kata Ibu Rina sambil menyesap teh. Perusahaan bukan main-main. Perlu orang-orang yang benar-benar kuat di sekelilingnya. Dita menunduk, mengaduk sarapannya. Ia tahu kalimat itu bukan pujian. Makanya, sambung adik Raka sambil tersenyum sopan, kalau ada yang bikin suasana kerja nggak kondusif, sebaiknya sadar diri. Demi keluarga juga. Tidak ada yang menyebut namanya. Tidak perlu. Intimidasi itu disampaikan dengan cara yang rapi. Cukup halus untuk disangkal, cukup tajam untuk melukai. Dita mengangguk pelan, menyimpan rasa perih yang muncul bukan karena kata-kata mereka, melainkan karena kesadaran bahwa ia berdiri sendirian di lingkaran ini. Di kantor, tekanan kedua menunggunya. Begitu Dita melangkah masuk ke ruang kerja tim proyek, suasana terasa kaku. Beberapa orang berhenti berbicara. Yang lain berpura-pura sibuk. Ia merasakan tatapan-tatapan singkat yang syarat tanda tanya. Gosip telah bekerja lebih efektif daripada perintah. Dit, panggil salah satu anggota tim dengan ragu. Arah proyek kita sebenarnya yang mana? Soalnya, katanya ada perubahan lagi. Katanya. Kata itu kembali muncul. Dita menarik napas, menenangkan diri. Arah resmi masih seperti yang terakhir kita bahas. Jawabnya profesional. Kalau ada perubahan, akan disampaikan secara formal. Jawaban itu terdengar tegas, tapi ia bisa melihat keraguan di mata mereka. Kepercayaan mulai terkikis. Bukan karena ia tidak kompeten, tapi karena orang-orang di atasnya sengaja menciptakan kebingungan. Di tengah hari, Nindi mendekatinya dengan map di tangan. Aku bantu ya, katanya ceria. Aku sudah rangkum beberapa masukan dari manajemen. Biar kamu nggak repot. Dita menerima map itu, membukanya sekilas. Isinya bukan masukan, melainkan perubahan yang menempatkan Dita sebagai pihak yang seolah-olah tidak mampu menyesuaikan diri. Ini bukan yang kita sepakati, katanya pelan. Nindi tersenyum, mendekat sedikit. Justru itu. Aku bantu kamu menyesuaikan. Kalau enggak, nanti kesannya kamu yang menghambat. Bantuan yang menjebak. Dita merasakan kemarahan kecil muncul, tapi ia menahannya. Ia mengangguk, menyimpan map itu. Di dalam kepalanya, satu catatan lagi ditambahkan. Sore itu, Raka muncul di ruang kerja tim dengan sikap yang semakin arogan. Ia berdiri di tengah ruangan, berbicara seolah semua sudah diputuskan. Kita akan evaluasi ulang kepemimpinan proyek, katanya lantang. Biar lebih efektif. Beberapa orang menoleh ke arah Dita. Raka menangkapnya dan tersenyum tipis. Tenang saja. Lanjutnya. Semua demi hasil terbaik. Dita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi ancaman terselubung. Ini langkah nyata untuk menyingkirkannya. Namun di balik rasa takut yang menjalar, ada sesuatu yang lain yang mulai menguat, tekad yang dingin dan terfokus. Di lorong, Maya menyusulnya. Mereka menekan kamu dari semua arah, katanya lirih. Kamu masih sanggup. Dita berhenti, menatap Maya. Untuk sesaat, topeng profesionalnya retak. Aku takut. Akunya jujur. Takut kehilangan semuanya. Tapi, aku juga muak merasa kecil. Maya menggenggam lengannya. Rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Malamnya, Dita kembali ke rumah dengan kepala penuh. Ia duduk sendirian di kamar, membuka kembali semua catatan dan bukti yang telah ia kumpulkan. Kini peta itu hampir lengkap. Setiap gosip, setiap perubahan sepihak,
Setiap tekanan dari keluarga Raka, semuanya membentuk gambaran yang jelas tentang permainan yang sedang berlangsung. Tangannya gemetar saat ia menyadari satu hal penting. Jika ia terus menunggu, mereka akan menghancurkannya pelan-pelan. Namun jika ia bergerak terlalu cepat, ia bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Di tengah ketakutan itu, muncul tekad yang lebih tegas dari sebelumnya. Dita menutup laptop, berdiri, dan menatap lemari besi di sudut kamar. Di sanalah kunci sebenarnya berada, bukan hanya dokumen, tapi identitas yang selama ini ia sembunyikan. Ia belum siap membuka semuanya. Belum sekarang. Tapi malam ini, Dita mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia mulai menyusun urutan langkah besar yang akan ia ambil. Bukan untuk besok. Bukan untuk hari ini. Melainkan untuk saat yang tepat, ketika semua yang menekannya merasa paling aman. Dan di keheningan kamar itu, Dita tahu, posisinya memang terjepit. Tapi justru dari posisi itulah, ia akan mendorong balik. Keputusan kecil yang Dita ambil malam sebelumnya terus bergaung di kepalanya saat ia melangkah memasuki gedung kantor. Ia masih berada di posisi terjepit. Tapi kini rasa terjepit itu berubah bentuk. Bukan lagi hanya ketakutan, melainkan kewaspadaan yang tajam. Ia sadar, satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang telah ia tahan dan kumpulkan selama ini. Pagi itu, Dita tidak langsung menuju ruang kerjanya. Ia berbelok ke ruang arsip lama di lantai bawah, tempat yang jarang digunakan, cukup sunyi untuk sebuah percakapan yang tidak boleh terdengar. Di sana, sudah menunggu dua orang karyawan senior yang selama ini dikenal tenang dan menjunjung profesionalisme. Dita memilih mereka bukan karena kedekatan pribadi, melainkan karena sikap mereka yang konsisten, bahkan saat gosip beredar liar. "Terima kasih sudah mau meluangkan waktu," ujar Dita. Suaranya rendah tapi mantap. Salah satu dari mereka mengangguk. "Kami tahu ini bukan pertemuan biasa." Dita menarik napas panjang. Jantungnya berdetak cepat. Inilah salah satu momen paling berisiko dalam hidupnya. Ia membuka map coklat yang ia bawa, mengeluarkan beberapa dokumen penting, cukup untuk menunjukkan kebenaran, tapi belum semuanya. "Apa yang akan saya sampaikan tidak boleh keluar dari ruangan ini," katanya. "Saya tidak meminta kalian berpihak sekarang. Saya hanya ingin kalian tahu, siapa saya sebenarnya." Keheningan jatuh berat saat mereka membaca dokumen itu. Mata yang semula ragu berubah terkejut. Salah satu dari mereka menatap Dita lama, seolah mencoba menyatukan potongan-potongan yang selama ini terasa janggal. "Jadi, selama ini..." Dita mengangguk. "Ya. Dan alasan saya diam bukan karena saya lemah." Ia tidak memohon dukungan. Ia hanya berdiri di sana, jujur dan rapuh, tapi dengan punggung tegak. Dalam dirinya, ada ketakutan besar. Bagaimana jika mereka menolak? Bagaimana jika rahasia ini justru menjadi senjata untuk menghancurkannya lebih cepat? Namun respons yang datang tidak seperti ketakutan terburuknya. "Kami tidak akan mengatakan apapun," kata salah satu dari mereka akhirnya. "Dan kalau nanti saatnya tiba, kami akan bersikap adil." Bukan janji kosong. Bukan sumpah setia. Tapi bagi Dita, itu sudah cukup. Saat mereka meninggalkan ruangan, ia merasakan beban baru muncul, bukan karena rahasia itu dibagikan, melainkan karena kini ia memikul tanggung jawab atas kebenaran yang mulai terbuka. Di lantai atas, Raka sedang dalam suasana hati yang baik. Terlalu baik. Ia tertawa keras di ruang rapat, melontarkan candaan yang merendahkan. Saat Dita masuk, senyumnya menyeringai. "Wah, pemimpin proyek kita datang," katanya sinis. "Tenang saja. Aku sudah bantu rapikan beberapa keputusan penting. Kamu tinggal jalanin." Beberapa orang tertawa kecil, ragu-ragu. Dita merasakan panas menjalar ke wajahnya, tapi ia menahannya. Ia duduk, membuka catatan, bersikap seolah semua itu tidak memengaruhinya. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang bercampur, marah, takut, tapi juga puas kecil. Raka masih menganggapnya lemah. Itu berarti ia belum melihat apapun. Raka terus berbicara, mengejek ide-ide yang dulu Dita ajukan, menyebutnya tidak realistis. "Kita butuh keputusan yang tegas," katanya. "Bukan emosi." Dita mencatat. Setiap kata, setiap nada merendahkan. Ia tahu, tanpa sadar,
Raka sedang memperlihatkan wajah aslinya di depan orang-orang yang mulai membuka mata. Siang hari, Dita bertemu Maya di kafe kecil dekat kantor. Begitu duduk, tubuh Dita terasa lemas. Ketegangan yang ia tahan sejak pagi akhirnya menemukan celah untuk keluar. Aku sudah melakukannya, katanya pelan. Aku bilang ke beberapa orang. Maya menatapnya serius, tidak terkejut. Dan mereka tidak menolak, jawab Dita. Tapi sekarang, rasanya makin nyata. Aku seperti berdiri di ambang jurang. Maya menggenggam tangan Dita. Itu wajar. Sekarang rahasiamu bukan cuma milikmu. Tapi ingat, ini bukan waktunya maju membabi buta. Dita mengangguk. Aku ingin sekali menghentikannya sekarang. Setiap ejekannya akan berhenti, potong Maya lembut tapi tegas. Bukan hari ini. Kesabaranmu selama ini adalah senjatamu. Jangan lepaskan hanya karena emosi. Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menambah tekanan. Menunggu selalu lebih sulit daripada bertindak. Sore menjelang, Dita kembali ke ruang kerjanya. Ia menerima pesan singkat dari salah satu karyawan yang pagi tadi menemuinya. Kami melihat beberapa hal tidak beres. Terima kasih sudah percaya. Pesan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Rahasia itu benar-benar mulai terbuka. Bukan ke publik, tapi ke orang-orang yang bisa mengubah arah permainan. Di sisi lain gedung, Raka tidak menyadari apapun. Ia masih berjalan dengan dada membusung, yakin kendali sepenuhnya ada di tangannya. Ia bahkan sempat melontarkan ejekan terakhir saat melewati meja Dita. Jangan terlalu capek, katanya. Kamu kelihatan stres. Dita tersenyum tipis, menunduk. Di balik senyum itu, pikirannya berputar cepat. Ia tahu, setiap hari yang ia lewati dalam diam adalah risiko. Jika Raka mencium sedikit saja kebenaran, semuanya bisa berantakan. Malam itu, sebelum pulang, Dita berdiri sejenak di depan jendela besar kantor. Lampu kota menyala satu persatu. Ia menekan dadanya, merasakan detak jantung yang tidak kunjung tenang. Ia telah membuka rahasia pada orang yang tepat. Tapi itu juga berarti waktu terus berjalan. Tekanan batin kini berubah, bukan lagi soal bertahan, melainkan soal kapan ia harus bergerak. Dan saat ia melangkah keluar gedung, Dita tahu, menunggu adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil. Keputusan untuk menunggu masih terasa seperti duri yang menancap di dada Dita ketika ia kembali memasuki kantor keesokan paginya. Malam sebelumnya hampir tak memberinya tidur. Ia tahu, setelah rahasia mulai terbuka di lingkaran kecil, langkahnya tak bisa lagi setengah-setengah. Jika ia ragu sekarang, semua yang telah ia tahan akan runtuh sia-sia. Dita duduk di meja kerjanya, membuka laptop dengan wajah tenang. Dari luar, ia terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Profesional, diam, dan patuh. Namun di dalam, pikirannya bekerja cepat. Ia mulai menerapkan strategi kecil yang telah ia susun bersama Maya. Langkah-langkah yang tampak administratif, rasional, dan sepenuhnya sah. Tidak ada serangan langsung. Tidak ada emosi. Hanya keputusan-keputusan profesional yang tak bisa dibantah. Salah satu proyek yang dipimpin Raka tiba-tiba menghadapi penundaan karena revisi prosedur yang sebelumnya diabaikan. Dita mengirimkan catatan resmi, lengkap dengan rujukan kebijakan internal. Tidak ada nada menuduh, hanya pengingat yang tak bisa ditolak. Raka membaca surel itu dengan alis berkerut, merasa terganggu, tapi tidak menemukan celah untuk melawan. Di sisi lain, proyek yang digadang-gadang Nindi mulai kehilangan dukungan teknis. Vendor yang biasanya langsung menyetujui permintaan kini meminta klarifikasi tambahan. Semua permintaan itu datang dari jalur yang benar, melalui sistem yang tak bisa dimanipulasi sembarangan. Dita tidak perlu muncul ke permukaan. Ia hanya memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Aturan yang selama ini sengaja dilanggar oleh Raka dan Nindi. Saat rapat siang dimulai, suasana terasa berbeda. Raka berbicara lebih keras dari biasanya, seolah volume suaranya bisa menutupi kegelisahan yang mulai muncul. Ia mengkritik tim, menyalahkan keterlambatan, dan melempar pandangan tajam ke arah Dita. Kita kehilangan momentum, katanya. Dan aku ingin tahu kenapa sekarang semuanya jadi ribet. Dita mengangkat kepala perlahan.
Kita hanya menjalankan prosedur yang selama ini tertulis, jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tak menantang, tapi cukup jelas. Beberapa orang di ruangan itu saling bertukar pandang. Tidak ada yang membela Raka seperti biasanya. Itu membuat dadanya terasa panas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak ia kenali, kehilangan kontrol. Nindi mencoba menyela dengan senyum tipis. Mungkin kita bisa cari jalan pintas. Dita menoleh, tatapannya tenang. Kita sudah terlalu sering mencari jalan pintas, katanya. Hasilnya bisa dilihat sekarang. Kata-kata itu tidak terdengar tajam, tapi efeknya menghantam. Nindi terdiam. Raka mendengus, frustrasi, tapi lagi-lagi tidak bisa membantah tanpa terlihat salah. Di dalam dirinya, Dita merasakan sesuatu yang asing, kepuasan kecil. Bukan kegembiraan, melainkan rasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya diinjak. Namun bersamaan dengan itu, amarah lama menggelembung. Ia teringat semua penghinaan, semua malam ketika ia pulang dengan perasaan hancur. Ia menekan perasaan itu dalam-dalam. Amarah adalah musuh terbesarnya saat ini. Sore hari, Maya mengirim pesan singkat. Bagaimana? Dita membalas setelah beberapa menit. Mulai terasa. Tapi aku harus tetap tenang. Jawaban Maya datang cepat. Jangan lupa, mereka akan panik sebelum runtuh. Itu fase paling berbahaya. Kata-kata itu membuat Dita menelan ludah. Ia tahu Maya benar. Raka bukan tipe yang menyerah ketika merasa terpojok. Ia tipe yang menyerang lebih liar. Benar saja, menjelang pulang, Raka memanggil Dita ke ruangannya. Pintu ditutup agak keras. Tidak ada teriakan. Tapi udara di ruangan itu tegang. Ada yang berubah, kata Raka, menatapnya tajam. Orang-orang jadi aneh. Proyekku tersendat. Ini ulahmu. Dita menahan napas, menjaga ekspresinya tetap netral. Aku hanya melakukan tugasku, jawabnya. Sama seperti kamu. Raka tertawa pendek, tidak tulus. Jangan sok suci. Kamu pikir aku tidak tahu permainanmu? Untuk sesaat, Dita ingin membalas. Ingin membuka semuanya sekarang juga. Namun ia mengingat pesan Maya, mengingat tujuan akhirnya. Ia memilih diam. Diamnya Dita membuat Raka semakin gelisah. Kamu tidak akan kemana-mana tanpa aku, katanya, lebih sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Jangan lupa itu. Kalimat itu menusuk, tapi juga menyalakan api kecil dalam diri Dita. Ia menyadari sesuatu. Raka mulai takut. Bukan takut kehilangan Dita sebagai istri, tapi takut kehilangan kuasa. Malamnya, di rumah, Dita duduk sendirian di ruang tamu. Rumah besar itu terasa sunyi, dingin, seolah menyimpan semua kata yang tak pernah terucap. Ia memandangi dinding, mengingat bagaimana selama ini ia merasa seperti tamu di tempat yang seharusnya memberinya rasa aman. Strateginya mulai berjalan. Konsekuensi mulai menampakkan diri. Tapi justru itulah yang membuat tekanan batinnya meningkat. Jika ia terus melangkah, tidak ada jalan kembali. Jika ia berhenti sekarang, Raka akan bangkit lebih kejam. Dita mengambil ponselnya, membuka folder berisi catatan dan rekaman yang telah ia kumpulkan. Jarinya bergetar sesaat. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan langkah berikutnya. Langkah yang lebih berisiko. Memperluas lingkaran orang yang mengetahui kebenaran. Ia tahu, sekali itu dilakukan, pertarungan akan memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Dan disitulah Dita berhenti, terjaga di antara kepuasan kecil dan ketakutan besar, sadar bahwa keputusan berikutnya bisa menentukan apakah ia akan benar-benar menang, atau kehilangan segalanya. Dita memasuki kantor dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran baru yang menempel di benaknya sejak malam sebelumnya. Permainan ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan dengan aman. Ia bisa merasakannya dari cara orang-orang menatapnya pagi itu. Lebih lama, lebih hati-hati, seolah ada sesuatu yang ingin mereka katakan tapi masih ditahan. Di depan meja kerjanya, sebuah map tipis telah tergeletak rapi. Dita tidak langsung membukanya. Ia duduk, menenangkan napas, lalu baru menarik map itu perlahan. Di dalamnya ada salinan laporan proyek,
dengan beberapa catatan kecil di pinggir halaman. Tulisan tangan seseorang yang ia kenali sebagai milik karyawan senior yang beberapa waktu lalu ia percaya. Ini bukan salah timmu. Ada alur keputusan yang sengaja dipelintir. Dita menutup map itu kembali. Dadanya menghangat, bukan oleh kemenangan, melainkan oleh rasa lega yang bercampur waspada. Tanpa disadari, kebenaran mulai bergerak sendiri. Ia tidak lagi sendirian, dan justru itulah yang membuat segalanya lebih berbahaya. Di lantai yang sama, Raka sedang beradu argumen dengan seseorang lewat telepon. Suaranya meninggi, tidak lagi terkontrol seperti biasanya. Ia menutup panggilan dengan kasar, lalu menendang kursi ke belakang. Tidak masuk akal, gumamnya. Semua ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Nindi berdiri di dekatnya, berusaha terlihat tenang. Mungkin timnya memang tidak kompeten, katanya. Nada suaranya terdengar seperti saran, tapi matanya menyiratkan kepanikan yang sama. Raka mengusap wajahnya. Selalu ada yang harus disalahkan, ujarnya. Dan kali ini, aku tidak akan diam. Ia melangkah keluar ruangan dengan rahang mengeras, menyusuri lorong kantor. Tatapannya menangkap beberapa karyawan yang buru-buru menunduk saat berpapasan. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi senyum kagum. Tidak ada lagi respons cepat yang biasa ia dapatkan. Di ruang rapat kecil, Dita sedang berdiskusi dengan dua orang karyawan yang kini duduk lebih dekat dari biasanya. Mereka berbicara pelan, hati-hati, tapi arah percakapan itu jelas. Membongkar simpul-simpul keputusan yang selama ini terasa janggal. Kami tidak berani bicara sebelumnya, kata salah satu dari mereka. Tapi sekarang, polanya terlalu jelas. Dita mendengarkan, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk, sesekali mengajukan pertanyaan yang tepat. Setiap kalimat yang keluar dari mereka menambah satu lapisan keyakinan dalam dirinya. Dukungan ini nyata, meski belum berani muncul ke permukaan. Ketika rapat selesai, Dita berdiri sendirian di ruangan itu sejenak. Ia menatap kursi-kursi kosong, membiarkan perasaan bercampur dalam dadanya. Ada rasa puas yang tumbuh, tapi juga ketakutan yang mengintai. Jika semakin banyak orang menyadari kebenaran, Raka pasti akan bereaksi lebih keras. Ketakutannya terjawab lebih cepat dari yang ia duga. Siang itu, Raka menggelar pertemuan mendadak. Nadanya dingin, matanya menyapu ruangan dengan curiga. Ia menuding keterlambatan, kegagalan, dan kebocoran informasi tanpa menyebut nama. Tapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Ada yang bermain di belakang, katanya tajam. Dan aku tidak akan ragu menyingkirkan siapapun yang mengganggu kestabilan perusahaan. Dita duduk tegak, tidak menghindar dari tatapannya. Jantungnya berdegup keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, ancaman ini bukan lagi sekadar tekanan emosional. Ini peringatan. Beberapa karyawan saling berpandangan. Tidak ada yang menyela. Namun keheningan itu tidak lagi berpihak pada Raka. Ia bisa merasakannya. Dan itu membuatnya semakin panik. Setelah rapat, Maya menghampiri Dita di lorong. Aku dengar suaranya sampai luar, katanya pelan. Dita mengangguk. Dia mulai kehilangan pijakan. Itu artinya dia akan semakin berbahaya, balas Maya. Kamu harus siap. Aku tahu, jawab Dita. Ia menatap lantai sesaat. Sekarang bukan cuma soal aku lagi. Sore hari, satu persatu pesan masuk ke ponselnya. Pertanyaan, klarifikasi, bahkan dukungan singkat yang dikirim tanpa nama. Dita membaca semuanya dengan hati-hati. Setiap pesan mengubah posisinya sedikit demi sedikit, dari sasaran menjadi pusat gravitasi baru. Namun di tengah semua itu, ia juga merasakan ketakutan yang lebih nyata. Jika Raka menemukan kebenaran sebelum ia siap, semuanya bisa berbalik. Ia belum mengungkap identitas aslinya ke publik. Langkah itu masih ia simpan sebagai senjata terakhir. Di rumah, Dita berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Dinding-dinding besar itu seolah menyimpan gema masa lalu, suara penghinaan, diamnya yang terlalu lama, dan kesabaran yang hampir habis. Ia menyadari, konfrontasi yang ia hindari sejak awal kini tak terelakkan. Ia membuka laptop, meninjau kembali semua yang telah ia kumpulkan. Bukti, dukungan, dan celah hukum yang bisa mengakhiri semuanya dengan satu langkah.
Tangannya berhenti di atas keyboard. Dita menutup mata, menarik napas panjang. Puncak itu semakin dekat. Ia bisa merasakannya di udara, di tatapan orang-orang, di kepanikan Raka yang semakin sulit disembunyikan. Keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya karir dan pernikahannya, tapi harga diri yang selama ini ia pendam. Dan malam itu, Dita tahu, ia tidak lagi bertanya apakah konfrontasi akan terjadi, melainkan kapan dan seberapa keras dunia Raka akan runtuh saat kebenaran benar-benar berdiri di hadapannya. Keputusan yang Dita buat malam sebelumnya terasa seperti beban yang menekan dadanya sejak langkah pertama memasuki gedung kantor pagi itu. Ia hampir tidak tidur. Bukan karena ragu, melainkan karena terlalu sadar bahwa setelah hari ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua yang selama ini ia tahan, diam, sabar, menunduk, akan diuji di hadapan banyak mata. Undangan rapat besar telah tersebar sejak subuh. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan kunci diminta hadir. Tidak ada penjelasan. Ketidakpastian itu menyebar cepat, menciptakan bisik-bisik yang memenuhi lorong kantor. Raka datang dengan langkah percaya diri yang dipaksakan. Wajahnya tegang, tapi dagunya tetap terangkat. Ia menoleh ke kanan-kiri, mencoba menangkap dukungan seperti biasa, namun yang ia temui hanya tatapan canggung. Nindi mengikutinya, riasannya rapi, senyumnya tipis, tapi jari-jarinya tak berhenti merapikan rambut, tanda gugup yang tidak ia sadari. Ruang rapat utama penuh. Dita berdiri di depan, bukan di kursi biasa, melainkan di posisi yang selama ini ditempati Raka. Detik-detik sebelum ia berbicara terasa panjang, menguji ketenangan yang ia bangun bertahun-tahun. "Terima kasih sudah hadir," ucap Dita akhirnya. Suaranya stabil, meski jantungnya berdentum keras. Rapat ini penting, bukan hanya untuk arah perusahaan, tapi untuk kebenaran yang selama ini tertutup. Raka menyandarkan tubuh, berusaha terlihat santai. "Langsung saja ke inti," katanya. "Kita semua sibuk." Dita menatapnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang terluka, melainkan seseorang yang siap berdiri atas namanya sendiri. Ia memberi isyarat kecil, layar besar di belakangnya menyala. "Sebelum kita membahas proyek," lanjut Dita, "saya perlu meluruskan satu hal mendasar." Ia berhenti sejenak. Udara di ruangan itu seperti ditahan. "Saya adalah pemilik sah perusahaan ini." Kata-kata itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa karyawan terbelalak, yang lain saling menoleh, mencoba memastikan mereka tidak salah dengar. Raka tertawa pendek, tidak tulus. "Ini lelucon yang buruk, Dita." Dita tidak menjawab. Ia menggeser slide berikutnya. Dokumen kepemilikan, struktur saham, tanda tangan yang sah. Semua terpampang jelas, tak bisa dipelintir. Warna wajah Raka memudar. Ini manipulasi," katanya cepat. "Kamu berlebihan. Kamu sengaja membuat drama." "Berlebihan?" Suara Dita naik satu oktav, menembus lapisan kesabarannya sendiri. "Berlebihan adalah ketika pekerjaanku kamu sebut sampah di depan semua orang. Berlebihan adalah ketika ide-ideku kamu hancurkan diam-diam, lalu kamu menyalahkanku atas kegagalanmu sendiri." Nindi melangkah maju setengah langkah. "Dita, ini tidak adil." "Tidak adil," potong Dita, kini menoleh ke arahnya. "Kamu datang ke perusahaan ini bukan sebagai profesional, tapi sebagai selingkuhan yang diberi panggung. Semua keputusanmu, semua intervensimu, tercatat." Ia menekan tombol lain. Layar menampilkan rangkaian surel, pesan, dan rekaman rapat. Suara Raka terdengar jelas, merendahkan, memerintah, dan menyusun skenario untuk menjatuhkan proyek yang dipimpin Dita. Desahan tertahan terdengar di berbagai sudut ruangan. Raka menggeleng keras. "Kamu menjebakku. Kamu memata-mataiku." "Aku melindungi diriku," balas Dita. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang akhirnya menemukan jalan. "Aku melindungi martabatku." Untuk sesaat, Dita merasa dirinya hampir kehilangan kendali. Semua luka lama menyerbu bersamaan. Malam-malam sunyi, kata-kata hinaan, rasa kecil yang dipaksakan padanya. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia menatap Raka, matanya basah tapi tajam.
Kamu tidak pernah menganggapku setara, lanjutnya. Kamu butuh aku diam agar egomu tetap utuh. Raka melangkah maju, suaranya meninggi. Tanpa aku, perusahaan ini tidak akan sampai di titik ini. Tanpa kamu, jawab Dita lirih namun tegas. Aku mungkin tidak akan belajar betapa mahalnya harga diam. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Beberapa karyawan menunduk, sebagian lain menatap Dita dengan campuran kagum dan cemas. Nindi mundur setapak, wajahnya pucat. Topeng percaya diri yang ia kenakan perlahan runtuh. Dita menghela napas panjang, berusaha menahan luapan emosi yang masih bergejolak. Ia tahu, ini belum akhir. Ia baru membuka pintu. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan untuk membalas dendam, katanya, suaranya kini lebih tenang. Ini tentang tanggung jawab. Raka tertawa lagi, kali ini terdengar putus asa. Kamu pikir semua orang akan langsung berpihak padamu? Dita menatap sekeliling. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya kesunyian yang syarat makna. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Setelah kebenaran diucapkan, ia berdiri sendirian di pusat badai. Tidak ada jalan mundur, tapi juga belum ada jaminan kemenangan. Ia menutup laptop perlahan. Rapat ini belum selesai, ucapnya. Dan konsekuensinya belum ditentukan hari ini. Kata-kata itu bukan penutup, melainkan ancaman yang terukur. Saat rapat berakhir dengan suasana kacau dan wajah-wajah tegang, Dita melangkah keluar ruangan dengan lutut sedikit gemetar. Ia telah mengungkap identitasnya. Ia telah melawan. Namun di dalam hatinya, ada tekanan baru yang muncul, ketakutan akan langkah berikutnya. Karena ia tahu, Raka tidak akan jatuh tanpa perlawanan terakhir. Dan konfrontasi sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah Dita terasa ringan sekaligus berat saat ia kembali memasuki ruang rapat utama beberapa jam setelah pengumuman mengejutkan itu. Ringan karena rahasia terbesar telah terbuka. Berat karena ia tahu keputusan berikutnya akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Udara di ruangan itu tegang, seolah setiap dinding menyimpan gema pertengkaran sebelumnya. Raka sudah ada di sana. Tidak lagi duduk dengan santai, melainkan mondar-mandir tanpa arah. Wajahnya merah, matanya liar. Begitu melihat Dita, ia berhenti. Ini tidak sah, katanya nyaris berteriak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Dita berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada lagi gemetar yang ia sembunyikan. Keputusan ini diambil sesuai hukum dan tata kelola perusahaan, jawabnya tenang. Dan kamu sudah menerima salinannya. Ia memberi isyarat. Seorang perwakilan legal perusahaan meletakkan map tebal di atas meja. Raka meraihnya dengan tangan gemetar, membuka halaman demi halaman. Setiap baris seperti memukulnya semakin keras. Pemecatan, tanpa pesangon, suaranya pecah. Semua hak dicabut. Nindi yang berdiri di dekat pintu membeku. Matanya membesar, menatap Raka seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Raka, kamu bilang semuanya aman, bisiknya, panik. Raka menoleh, amarahnya meluap. Diam, teriaknya. Ini semua karena dia. Ia menunjuk Dita dengan tangan gemetar, hampir histeris. Kamu menghancurkanku. Setelah semua yang aku lakukan untukmu. Dita menatapnya lama. Di titik itu, ia merasakan sesuatu yang tak ia duga. Bukan kepuasan, bukan dendam, melainkan kelelahan yang dalam. Apa yang kamu lakukan untukku? Tanyanya pelan. Menghinaku? Meremehkanku? Mengambil alih hidupku dan menyebutnya bantuan. Raka menggeleng keras, napasnya tersengal. Aku suamimu. Kamu suamiku, ulang Dita, suaranya tegas. Dan justru karena itu, kamu seharusnya menjaga martabatku, bukan menginjaknya. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Raka terhuyung mundur, menjatuhkan kursi. Tangisnya pecah, campuran marah dan putus asa. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi kendali. Nindi melangkah mundur selangkah, wajahnya pucat. Semua janji yang selama ini ia dengar runtuh di hadapannya. Ia menatap Dita, lalu Raka, seolah terjebak di antara dua dunia yang sama-sama runtuh. Dita menghela napas panjang.
Ia tahu inilah momen yang selama ini ia bayangkan dan takutkan. Keputusan ini bukan tentang balas dendam, katanya kepada semua yang hadir. Ini tentang konsekuensi, tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Beberapa karyawan yang duduk di sisi ruangan mengangguk pelan. Wajah-wajah yang dulu ragu kini menampakkan kelegaan. Mereka telah menyaksikan kebenaran berdiri tegak tanpa teriak, tanpa makian. Maya berdiri di antara mereka. Tatapannya bertemu dengan Dita, penuh kebanggaan yang tak perlu diucapkan. Ia tahu betapa mahal harga yang dibayar sahabatnya untuk berdiri di titik ini. Ketika Dita menoleh sekilas, Maya mengangguk kecil, sebuah pengingat bahwa ia tidak sendirian. Raka masih terisak, suaranya serak. "Kamu pikir ini akhir?" katanya parau. "Kamu pikir kamu menang?" Dita mendekat satu langkah, menjaga jarak yang cukup agar suaranya terdengar jelas. "Ini bukan tentang menang atau kalah," katanya. "Ini tentang aku berhenti kalah setiap hari." Kalimat itu seperti garis akhir yang tak kasat mata. Raka terdiam, seolah akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk menyerang. Petugas keamanan berdiri di dekat pintu, bersiap jika situasi memburuk. Namun Dita mengangkat tangan kecil, memberi isyarat agar mereka menunggu. "Biarkan dia pergi," katanya singkat. "Dengan caranya sendiri." Raka menatapnya lama, lalu tertawa pahit. Tidak ada ancaman tersisa di matanya, hanya kehampaan. Ia meraih barang-barangnya dengan gerakan kasar dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Nindi ragu sejenak, lalu mengikuti, wajahnya penuh penyesalan yang terlambat. Pintu tertutup. Keheningan yang tersisa terasa berbeda, bukan menekan, melainkan lega. Beberapa karyawan menghembuskan napas panjang. Ada yang saling menepuk bahu, ada yang hanya duduk terdiam, memproses apa yang baru saja terjadi. Dita berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa kecil. Maya menghampirinya. "Kamu melakukannya," katanya pelan. Dita tersenyum tipis. "Aku hanya berhenti diam." Namun di balik ketenangan itu, Dita merasakan gelombang lain datang. Pemecatan itu bukan hanya keputusan profesional. Itu adalah titik tanpa kembali dalam pernikahannya. Ia belum mengucapkan kata akhir tentang hubungan mereka, tentang rumah besar yang mereka tempati, tentang hidup setelah badai ini. Saat ruangan mulai kosong, Dita mengambil waktu sejenak sendirian. Ia menatap kursi kosong tempat Raka biasa duduk. Ada sisa luka di sana, tapi juga ruang baru yang terbuka. Ia tahu, keberanian hari ini telah memulihkan martabatnya. Namun malam ini, saat ia pulang ke rumah yang sama, ia harus menghadapi pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih berat. Apa yang akan ia lakukan dengan kebebasan yang baru saja ia menangkan? Dita melangkah keluar ruang rapat dengan punggung tegak. Tekanan terbesar telah dilewati, tapi satu keputusan terakhir, yang paling personal, masih menunggunya di depan. Pagi itu, rumah besar peninggalan orang tua Dita terasa berbeda. Bukan karena ukurannya, bukan karena kemewahannya, melainkan karena untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi dari suara yang selama ini menguasainya. Tidak ada perintah, tidak ada ejekan, tidak ada langkah tergesa yang membuat dada Dita menegang tanpa alasan. Dita berdiri di tengah ruang utama, ruang yang dulu sering ia lewati sambil menunduk. Cahaya matahari menembus jendela tinggi, jatuh tepat di lantai marmer yang dingin. Di sanalah Raka berdiri, dengan wajah kusut dan mata merah karena semalaman tidak tidur. Di sampingnya, koper terbuka, pakaian berserakan tanpa tertata. Raka menatap sekeliling, seperti orang yang baru menyadari bahwa tempat yang ia anggap miliknya selama ini tidak lagi memberinya perlindungan. "Kamu serius melakukan ini?" Suaranya parau. "Mengusirku dari rumah ini?" Dita melangkah maju satu langkah. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada senyum kemenangan. Hanya ketegasan yang tenang, lahir dari keputusan yang sudah lama ia pendam. "Ini bukan rumahmu, Raka," ucapnya pelan namun jelas. "Sejak awal, ini adalah istana warisanku. Aku hanya terlalu lama membiarkanmu menguasainya." Raka tertawa pahit. "Setelah semua yang aku lakukan? Setelah aku membesarkan namamu?" Dita menggeleng. Dadanya terasa sesak, tapi suaranya tetap stabil.
Kamulah yang membesarkan egomu sendiri. Aku hanya mengecilkan diriku agar kamu merasa besar. Ia mengulurkan map tipis berisi dokumen kepemilikan rumah. Raka tidak menyentuhnya. Ia sudah tahu, dan itulah yang membuatnya hancur. Mulai hari ini, lanjut Dita, kamu tidak punya hak apapun di rumah ini. Tidak sebagai suami. Tidak sebagai penguasa. Tidak sebagai apapun. Keheningan menggantung berat. Dari ambang pintu, Nindi berdiri ragu. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi senyum superior. Ia melihat Raka, lalu Dita, seolah baru memahami bahwa semua yang ia kejar runtuh bersamaan. Kita pergi, bisik Nindi, hampir memohon. Raka menatap Dita sekali lagi, berharap ada celah, satu saja, untuk bertahan. Namun yang ia temui hanyalah keteguhan yang tak bisa ia runtuhkan. Aku tidak akan mengulang kata-kataku, ujar Dita. Silakan pergi. Dengan langkah berat, Raka menarik kopernya. Roda koper itu berbunyi keras di lantai marmer, menggema di seluruh ruangan. Seperti penutup dari tahun-tahun penghinaan yang pernah Dita telan dalam diam. Saat pintu utama terbuka, angin pagi masuk bersama cahaya, dan untuk sesaat, Raka berhenti di ambang pintu. Namun ia tidak menoleh. Pintu tertutup perlahan. Bukan dibanting. Bukan dikunci dengan emosi. Tapi ditutup dengan kesadaran penuh bahwa satu bab telah selesai. Dita berdiri diam beberapa detik setelah mereka pergi. Lututnya terasa lemas. Ia menempelkan telapak tangannya ke dinding rumah itu. Rumah yang dulu menyaksikan air matanya jatuh tanpa suara. Kini, rumah itu menjadi saksi keberaniannya. Maya datang tidak lama kemudian. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memeluk Dita, erat, tanpa kata. Di pelukan itu, Dita akhirnya membiarkan air matanya jatuh, bukan karena kalah, tapi karena lega. Aku berhasil, bisiknya lirih. Kamu berdaulat, jawab Maya. Hari-hari berikutnya, Dita menata ulang hidupnya dengan ritme baru. Ia kembali fokus pada proyek-proyek yang dulu dihancurkan, memimpin tanpa takut, tanpa ragu. Karyawan yang dulu bungkam kini bekerja dengan kepala tegak, karena mereka melihat pemimpin yang tidak berteriak, tapi berdiri. Di rumah warisannya, Dita mengganti beberapa perabot, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara baru masuk. Istana itu tidak lagi terasa seperti penjara emosional, melainkan ruang aman yang jujur. Suatu sore, Dita berdiri di balkon, memandang langit yang perlahan berubah jingga. Luka itu belum sepenuhnya hilang. Tapi kini ia tahu, harga diri bukan sesuatu yang harus diminta. Ia harus diambil kembali, dengan keberanian. Ia belajar bahwa pengkhianatan tidak menghancurkannya. Diamlah yang hampir melakukannya. Dita menutup pintu balkon dan melangkah masuk ke rumahnya, istana warisannya, dengan satu keputusan kecil namun penuh makna. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun membuatnya merasa kecil di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Dan di sanalah cerita ini berakhir. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan dendam. Melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Kisah Dita mengingatkan kita bahwa cinta tidak seharusnya melukai, dan kesabaran tidak berarti membiarkan diri diinjak. Ketika harga diri dirampas sedikit demi sedikit, diam bukanlah kebajikan, melainkan luka yang ditunda. Beranilah mengenali batas, berdiri untuk diri sendiri, dan percaya bahwa Anda pantas dihormati, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi kekuatan, pengingat, dan harapan bahwa setiap orang berhak pulang ke hidupnya sendiri dengan kepala tegak. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetap jaga hati, harga diri, dan keberanian Anda.